Selamat datang di Hendra Blog, tempat belajar tak pernah berhenti. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya, hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai terjemah Daqaiqul Akhbar bab 33 pemasangan mizan neraca amal. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan jembatan yang berada di atas neraka, yaitu syirat yang terletak persis di tengah-tengah jahanam yang sangat licin dan bisa menggelincirkan. Syirat ini mempunyai 7 pos gardu. Setiap pos itu jaraknya dalam perjalanan 3.000 tahun, 1.000 tahun jalannya naik, 1.000 tahun jalannya rata, 1.000 tahun jalannya turun. Bentuknya lebih lembut daripada rambut, yang lebih tajam daripada pedang, dan lebih gelap daripada malam. Dan pada setiap pos itu terdapat 7 cabang bentuknya seperti tumbak yang panjang, yang telah ditajami ujungnya. Lalu seorang hamba akan duduk di atas pos itu dan ditanya tentang perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Di dalam pos yang pertama, seorang hamba akan diperiksa tentang keimanan. Jikalau selamat dari kekufuran dan riya, maka bebaslah ia, dan kalau tidak selamat, maka ia akan ditolak ke dalam neraka. Dan di dalam pos yang kedua, seorang hamba akan ditanya tentang salatnya. Di dalam pos yang ketiga, seorang hamba akan ditanya tentang zakatnya. Di dalam pos yang keempat, seorang hamba akan ditanya tentang puasanya. Di dalam pos yang kelima, seorang hamba akan ditanya tentang haji dan umrah. Di dalam pos yang keenam, seorang hamba akan ditanya tentang wudu, mandi, dan jinabatnya. Di dalam pos yang ketujuh, seorang hamba akan ditanya tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, mempererat silaturahmi, dan penganiayaan. Jika seorang hamba itu selamat dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka ia bebas sampai ke surga, dan kalau tidak selarnat, maka ia ditolak ke dalam neraka. Wahab berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkan umatku. Maka para makhluk itu naik melewati jembatan sehingga sebagian mereka naik atas sebagian yang lain. Dan jembatan itu terombang-ambing, terus seperti perahu di lautan yang tertimpa angin kencang. Maka lewatiyah golongan yang pertama, seperti kilat yang menyambar. Golongan kedua, seperti angin kencang. Golongan yang ketiga, seperti burung yang terbang cepat. Golongan yang keempat, seperti kuda yang bagus larinya. Golongan yang kelima, seperti seorang yang berjalan cepat. Golongan yang keenam, seperti berjalannya binatang, kerbau, sapi, dan golongan yang ketujuh, kira-kira sehari semalam, menurut sebagian manusia kira-kira ada 1 bulan, dan menurut sebagian mereka yang lain, kira-kira ada 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, sehingga lama waktu yang terakhir bagi orang yang melewati syirat 15.000 tahun lamanya dari tahun dunia. Dan diriwayatkan, sesungguhnya manusia ketika melewati syirat, maka api neraka berada di bawah telapak kaki mereka, dan di atas kepala mereka api juga berada di sisi kanan dan di sisi kiri mereka, serta ada di belakang dan di depan mereka. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Al-Quran Maryam 71-72. Sedangkan neraka itu selalu memakan jasadnya manusia yang wat di atas jembatan, mulai dari kulitnya, dagingnya, sehingga manusia yang lewat di atas syirat itu seperti arang yang hitam, kecuali orang yang selamat dari neraka. Di antara mereka ada orang doneng tidak merasa takut terhadap suatu perkara yang menakutkan anasnya neraka, dan ia tidak mendapatkan api neraka ketika elewati syirat, sehingga ia berkata, "Di manakah syirat itu?"
Dan dikatakan kepadanya bahwa ia telah melewati Syirat tanpa kesusahan sebab memperoleh rahmatnya Allah Ta'ala. Telah datang keterangan di dalam hadits, ketika terjadi kiamat, maka datanglah sekelompok umat, tatkala umat ini naik di atas Syirat, Nabi Muhammad SAW menengok kepada mereka seraya bertanya, "Siapa kalian semua?" Mereka menjawab, "Kami adalah umatmu." Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Apakah kamu menjalankan atas syariatku?" Maka mereka menjawab, "Tidak." Lalu Nabi Muhammad SAW melepaskan mereka dan meninggalkannya. Selanjutnya umat ini amat jatuh ke dalam neraka Jahannam. Kemudian datanglah umat yang lain, maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah kamu menjalankan atas syariat nabimu dan apakah kamu melakukan jalannya Nabi?" Kalau umat ini menjawab dengan ya, maka mereka akan lewat Syirat, dan kalau mereka menjawab tidak, maka mereka akan jatuh ke dalam neraka. Setelah umat ini masuk ke dalam neraka, mereka lalu mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam sebuah hadits diceritakan, datanglah suatu kaum, mereka berdiri di tepi Syirat, seraya berkata, "Siapakah yang bukal menyelamatkan kami dari api neraka?" Dan mereka tidak maju untuk melewati Syirat. Itu, lalu mereka menangis. Maka datanglah Jibril alaihi-wasallam, bertanya kepada mereka, "Apa yang mencegahmu untuk melewati Syirat ini?" Mereka menjawab, "Kami takut neraka." Jibril bertanya lagi, "Kamu di dunia ketika menghadap ke laut yang dalam, bagaimana caranya kamu bisa melewati?" Mereka menjawab, "Dengan mempergunakan perahu." Lalu Jibril datang dengan membawa masjid, yang mana kaum ini biasa melakukan salat di dalamnya. Masjid itu bagaikan perahu. Maka mereka sama duduk di atas masjid tersebut, lalu lewatlah kaum ini di atas Syirat. Maka dikatakan kepada mereka, "Ini adalah masjid-masjid kamu yang kamu pernah melakukan salat di dalamnya dengan berjamaah." Keutamaan mencintai ulama diceritakan di dalam hadits, sesungguhnya Allah Ta'ala ketika menghisab seorang hamba, maka keburukan hamba tersebut lebih berat daripada kebaikannya, lalu Allah Ta'ala memerintahkan dengan membawa hamba ini ke neraka. Tatkala hamba itu pergi, Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril alaihi-wasallam, "Temukan hambaku dan tanyalah dia, apakah ia pernah duduk bersama para ulama sewaktu di dunia? Maka aku akan mengampuni dirinya dengan syafaatnya para ulama itu." Lalu malaikat Jibril bertanya kepadanya, maka hamba itu menjawab, "Tidak." Selanjutnya Jibril alaihi-wasallam melaporkan kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau zat yang lebih mengetahui tentang keadaan hambamu." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Tanyakan dia, apakah ia mencintai ulama?" Maka Jibril bertanya kepadanya. Hamba itu menjawab, "Tidak." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Tanyakan dia, apakah dia pernah duduk di atas hidangan para ulama?" Lalu Jibril bertanya kepadanya. Hamba itu menjawab, "Tidak pernah." Allah berfirman, "Apakah ia pernah bertempat di suatu tempat yang ditempati oleh orang yang alim?" Lalu Jibril bertanya kepadanya. Hamba itu menjawab, "Tidak pernah." Allah berfirman kepada Jibril, "Tanyakan dia, apakah ia mencintai seseorang yang mencintai ulama?" Hamba itu menjawab, "Ya." Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril, "Ambillah tangannya dan masukkanlah dia ke surga. Sesungguhnya hamba tersebut mencintai seseorang sewaktu dunia, dan orang yang dicintai itu menyenangi ulama, maka aku mengampuni dirinya, sebab barakahnya lelaka yang dicintai itu." Dan berdasarkan keterangan ini telah datang sebuah hadits. Allah Ta'ala mengumpulkan beberapa masjid dunia pada hari kiamat. Bentuknya dirubah seperti unta, kakinya dari intan, lehernya dari za'faran, kepalanya dari misik yang harum baunya, sunggungnya dari zamrud hijau,
yang bisa naiki unta itu adalah hali jamaah dan orang-orang yang adzan yang menuntun unta, edangkan imamnya yang menggiring unta itu. Lalu mereka sarna elewati pelataran halaman kiamat. Maka ada pemanggil, "Hai senduduk halaman kiamat, mereka ini bukanlah golongan dari para malaikat yang dekat dengan Allah dan bukan golongan dari para abi dan para rasul, tetapi mereka ini adalah dari umat Muhammad yang sama menjaga salatnya dengan berjamaah." Ada yang mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan malaikat, yang dikatakan pada malaikat itu namanya malaikat Dardail. Ia mempunyai 2 sayap. Satu sayapnya Irada di barat yang terbikin dari yakut merah dan sayapnya yang lain berada di timur yang terbikin dari zamrud hijau yang itaburi dengan mutiara dan yakut serta marjan. Kepalanya berada di bawah arash dan kedua telapak kakinya berada di bawah bumi 7. Maka ia memanggil-manggil setiap malam dari bulan Ramadan. Adakah orang yang berdoa, maka baginya akan kabulkan doanya? Apakah ada orang yang meminta, maka ia akan dikabulkan permintaannya? Apakah ada orang yang bertaubat, maka ia akan diterima taubatnya? Apakah ada orang yang memohon ampunan, maka baginya akan diampuni sehingga terbit fajar? Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menekan ikon lonceng agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Kami menghargai dukungan Anda dan berharap dapat menghadirkan lebih banyak video menarik. Nantikan dan sampai jumpa di lain waktu.